Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Senang berjumpa dengan kalian. Kita ini apa namanya ya? Saya ini ada praktek mengajar pelajaran micro teaching, film micro teaching. Untuk yang pertama, perkenalan dulu. Nama saya Muftianto Haikal Deni, biasa dipanggil Deni. Kalian bisa panggil saya Mas Deni aja, jangan Bapak, karena saya masih muda, masih 20 tahun. Ya cuman beda 2-3 tahun sama kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa cukup. Kita absen dulu ya, yang belum masuk ada siapa saja. Ntar saya cek buku catatan saya. Yuk, udah saya ambil ini absensinya. Yang pertama Yusuf. Adit. Wah, ini namanya kayak Nabi Yusuf. Pasti anaknya ganteng nih. Ganteng nggak nih? Ya yang penting udah didoakan sama orang tua supaya kamu tuh jadi anak yang ganteng. Sifatnya kayak Nabi Yusuf. Amin. Dua Delvisio. Delvisio namanya kawan banget ini. Rumahnya mana? Harjo, Pak. Tak kira Italia. Ini kamu Christian Gabriel Jamal. Panggilnya siapa? Jamal. Jamal. Ya udah apa-apa. Berarti ada akulturasi perbedaan-perbedaan yang bisa disatukan. Namamu berarti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, kita udah berdoa, kita udah absensi, udah masuk semua. Ada 3 siswa di sini. Di sini Mas Deni atau saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah salah satu komponen penting di pelajaran PJOK. Di PJOK itu apa? Pendidikan jasmani, olahraga dan rekreasi. Nah, dan kesehatan, rekreasi dan kesehatan. Maka dari itu kesehatan adalah salah satu komponen yang sangat penting. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, pasti kita akan langsung menuju ke fisik, langsung ke sebugar apa sih tubuh kita. Nah, tapi kesehatan itu tidak hanya cuma ada di jasmani, kesehatan juga ada di rohani kita, di mental kita, pikiran kita. Maka dari itu kalian sehat jangan hanya sehat di jasmani saja, tapi harus sehat secara rohani kalian, iman kalian, atau mental kalian, pikiran kalian. Itulah seharusnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kesehatan jasmani dulu. Tentang kesehatan jasmani itu apa sih, Pak? Gimana sih caranya biar sehat? Nah, yang utama supaya kalian bisa sehat ini gimana sih? Misal, di sini ada yang ngerokok enggak? Jadi deh. Enggak ada, kamu enggak ngerokok? Deh. Mas Devisio enggak ngerokok? Nggak. Ngocok. Ngerokok. Deh. Jamal Nah. enggak ngerokok. Ini tiga-tiganya enggak ngerokok. Nek misal ngerokok, enggak apa-apa ngaku aja. Santai nek sama saya. Jadi, meh ngerokok, meh enggak, terserah kalian. Yang penting jangan di sekolah. Kayak di sekolah tuh ada aturannya enggak boleh ngerokok. Apalagi masih pakai seragam SMA, masih pakai duit orang tua. Jadi jagalah nama baik orang tua kalian. Jangan memalukan itu. Kalau misal kalian ngerokok di luar sekolah silahkan, tapi yo jangan pakai seragam sekolah kalian. Kalau misal rokok itu gimana, Pak? Apakah akibatnya buruk? Ya tentunya untuk kesehatan itu tidak bagus. Itu akan mempengaruhi sistem paru-paru, mempengaruhi kesehatan badan kalian dan faktor-faktor yang lainnya. Terus selain rokok apalagi sih, Pak, yang biasanya tidak boleh? Kalau untuk seumuran kalian, Bapak masih tahu, Bapak, Mas, saya masih tahu kalian pasti suka mabuk-mabukan juga. Ada yang mabuk-mabukan di sini? Ada, Pak. Tenangan. Mabuk nggak apa-apa, Neng jangan di sekolah. Oh ya. Ya, kalau di sekolah yo langsung ditoke. Jadi ya silakan mabuk, tapi itu ada dosa ditanggung kalian, kesehatan kalian jadi sakit yo ditanggung kalian sendiri, kesehatan mental kalian, pikiran kalian jadi kemana-mana, jadi nggak karu-karuan, ditanggung sendiri. Jadi kalau misal saya ngomong mabuk nggak boleh, ya saya siapanya kalian, saya cuma bisa
membantu memberitahu kalian. Jadi itu semua ada di pikiran kalian masing-masing. Untuk pilihan itu ada di pilihan kalian masing-masing. Nah, selain merokok, mabuk, apalagi yang tidak boleh buat anak-anak seperti kalian yang masih sangat labil ini, di usia-usia sekarang ini masih labil. Jadi kalian masih mencari ketenaran, kebanggaan, rasa ingin menjadi lebih. Biasanya kalian ingin ada yang mencoba narkoba, itu paling bahaya, ya. Narkoba bisa membuat teman, bisa membuat pikiran kalian gila, bisa membuat sakau. Ada yang tahu sakau? Tidak. Ada yang nggak tahu sakau? Tidak tahu, Pak. Sakau tuh seperti kan udah ketagihan, udah kalian misal si Yusuf minum pakai sabu-sabu nih, seminggu 2 minggu pakai sabu-sabu, minggu ketiga nggak pakai sabu-sabu, badannya kayak harus memakai sabu-sabu, terus dia melakukan hal yang tidak baik untuk mendapatkan sabu-sabu. Jadi jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ingat, pertama rokok, kedua minum, ketiga narkoba, ini sangat tidak baik. Ada satu lagi yang tidak baik, tapi ini tergantung kalian. Namanya apa? Main perempuan. Nah, kalian pasti ada yang pacaran-pacaran, saya tahu. Saya nggak apa-apa, pacaran nggak apa-apa, yang penting tahu batasnya. Jangan sampai pok-pok coy. Pok-pok coy itu apa? Pok-pok coy itu lakukan kegiatan bersilaturahmi kelamin, ya. Jangan melakukan seperti itu karena dosa, belum halal, ya, belum jadi istri. Kedua, kalau kalian tidak tahu ilmunya, malah nanti ada penyakit-penyakit seperti kencing nanah, kencing nanah, terus ada lecet di alat kelamin kalian, bisa juga nanti bisa HIV, bisa AIDS, itu sangat bahaya. Apalagi buat yang perempuan, misalnya teman kalian itu sangat berpengaruh untuk yang mau daftar di kedinasan atau apa, pasti akan dicek. Terus juga yang cowok-cowok, apalagi kalian jangan sampai pakai minyak yang dari papa itu, Minyak lintah, minyak bulus itu yang membuat alat kelamin kalian besar, jangan dipakai. Soalnya itu kalau kalian misal masuk ke TNI, ke polisi, itu dicek juga kesehatan kalian, dan itu bisa membuat kalian menyesal kemudian hari, ya. Ingat, 1 rokok, 2 minum, 3 narkoba, 4 cewek. ya bukan cewek ya, kalau buat cewek ya berhubungan itu ya. Paham ya, maksudnya udah pada gede, udah pada tahu. 4 ini adalah penyakit bahaya. Paham? Tapi ada juga yang misal udah gak ngerokok, udah gak mabuk, udah gak narkoba, tapi main cewek. Jadinya mah begini. Gak bagus. Ya. Ya, semua ada takarannya masing-masing. Semua udah tahu komposisi kenakalan atau kemampuan fisik kalian masing-masing, kemampuan kesehatan kalian masing-masing, dan semua ditanggung oleh diri sendiri. Saya hanya faktor eksternal, saya hanya bisa membantu kalian, semuanya tergantung pada diri kalian sendiri. Itu ada 4 pantangan, ya. Terus selanjutnya, apa sih yang direkomendasiin? Nah, yang pertama, kita harus makan. Makanan tuh apa? Makanan yang sehat. Makanan sehat ada 4 sehat 5 sempurna. Coba Jamal coba 4 sehat 5 sempurna apa? Susu, ikan, daging, apa? sayur. Terus? Masih 4? Buah. Good Jamal, gak apa. Masih walaupun lupa dikit, yang penting seenggaknya tahu. Kalau kita harusnya makan buah itu penting. Lauk ikan, seperti itu. Sayuran itu sangat penting. Susu juga penting. Yang apa tadi lupa, ada nasi. Orang Indonesia kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Ya. Nah, apa sih? Kan udah 5 sehat 5 sempurna, tapi ini belum rasanya belum lengkap. Kenapa? Ada takaran-takarannya. Coba kita ungkap sedikit, kita ulik sedikit. Siapa yang di sini sebelum berangkat sekolah sarapan? Saya. Sarapan. Berdua sarapan? Jamal? Ikut ini. Dan sarapan atau kamu? Enggak apa-apa. Yang penting besok sarapan.
ya. Seenggaknya ada yang dimakan sebelum berangkat, entah itu cuma satu sendok nasi atau satu potong roti, seenggaknya ada yang dimasukkan sedikit aja supaya kalian tuh ada tenaga. Paham sampai sini? Jadi gak perlu banyak-banyak. Untuk sarapan tuh yang penting buah, kalau bisa buah. Kalau kalian ada buah di rumah, usahakan buah. Kalau gak ada, ya udah yang tipis-tipis dulu, karena itu jam-jamnya pencernaan kita belum bekerja dengan baik. Dia lagi masanya membuang. Jadi jam-jam pagi itu makannya ringan-ringan aja. Seperti misal bubur ayam tuh agak ringan kan, bisa dimakan dengan mudah, atau hanya makan sayur aja. Terus baru siangnya kan baru makan yang banyak. Silahkan kan makan banyak di siang. Nasi, lauk-lauk silahkan dikompletkan. Nah, setelah makan siang banyak, baru nanti makan ketiga. Ini kalau kalian benar-benar ingin hidup sehat, makan 4 jam sebelum tidur. Jadi misal kalian tidur jam 10 malam, jadi kalian makan terakhir jam 6 malam. Tapi kalau misal kalian jam 7, jam 8 malam, silahkan makan, tapi hanya secuil, atau hanya buah, atau hanya sepotong. Jangan diteruskan nyemilnya. Ya, kalau misal kalian tidur jam 12, ya silahkan kalian makannya jam 8 tidak apa-apa. Tapi ya tidur jam 12 juga gak sehat. Ya itu kita membahas makanan ya. Waktu makanan. Pagi silahkan makan kalian sedikit aja, silahkan jam 6, jam 7. Baru nanti jam 12, jam 1 kalian silahkan makan banyak. Baru nanti 4 jam sebelum tidur silahkan kalian makan malam. Makan malam juga gak perlu banyak-banyak, guys. Perlu banyak makan siang. Secukupnya. Itu di makanan. Untuk minuman yang baik, paling baik apa Pak? Paling baik apa Mas? Aku Pak, terus salah satu aman. Minuman yang paling baik apa? Coba Delvisio. Air mineral. Yusuf? Air putih. Jamal? Ya susu tadi Mas. Susu. Ya. Susu, air mineral, air putih. Yang paling baik, yang paling bagus untuk keseluruhan keseharian, air putih. Ya. Air putih, air mineral sama aja. Ya. Yang penting, jadi ada yang ngomong air putih minimal berapa liter, air putih gini-gini minimal. Gak ada kata minimal. Yang penting kalian sebanyaknya minum air putih. Sebisanya kalian minum air putih. Kalian gabut, minum air putih. Kalian ini sekolah ini, bawalah botol air minum. Setiap ada jeda atau ada kalian ngelak, silakanlah minum. Di pelajaran saya silakan Anda minum. Kalau makan izin, tapi kalau minum silakan bebas. Ada pelajaran lain Anda nggak boleh minum, bilang kata Mas Deni, minumlah sebanyak-banyaknya. Masa minum air putih nggak boleh? Dan misal nanti dehidrasi malah pingsan, masa gurunya mau disalahkan? Ya. Siap. Jadi di sini semua guru, semua murid. Belum tentu saya lebih baik dari kalian. Belum tentu guru yang matkul lain, guru di pelajaran lain lebih baik dari kalian. Jadi saya tidak akan merasa lebih baik dari kalian, dan kalian jangan merasa lebih baik dari saya. Oke? Siap. Karena semua guru, semua murid. Oke, jadi banyaklah minum air putih. Kita udah membahas 4 larangan, ada rekomendasi jam makan, ada rekomendasi minum apa. Jadi minum sebanyak-banyaknya air putih ya. Usahakan besok udah pada bawa botol minum ya. Ya. Terus kita kembali ke makanan. Kalau ini saya menerapkan udah beberapa tahun ini, saya udah tidak makan gorengan. Jadi saya udah bener-bener gak makan bakwan, tempe goreng, saya udah gak makan seperti itu. Tapi yang mungkin masih saya makan ya, misal bumbu-bumbu yang ada minyaknya, seperti mungkin minyak ayam, soto, itu mungkin kan lagi main sama teman-teman, susah kalau gak makan seperti itu. Jadi saya menerapkan sebisanya, diusahakan menghindari minyak. Jadi ayam goreng, tempe goreng, jadi yang benar-benar benar-benar minyaknya banyak, sebisanya saya hindari. Kerupuk, saya benar-benar udah gak makan kerupuk selama mungkin 1-2 tahun ini. Jadi itu adalah kunci. Kita jangan mikir masa sekarang kamu masih gendut, kamu masih ini, tapi mikirlah ke depannya. Masa tua pikirkanlah.
Jadi ya mungkin kalau kalian mikir ya ini kerupuk kasihan yang jual, masuk nanti gak payu, ya itu semua udah ada rezekinya. Jadi kalau kalian ingin memikirkan kesehatan tubuh kalian, kerupuk itu benar-benar kerupuk, pokoknya hal yang berminyak, gorengan diusahakan dihindari. Seperti itu. Kalau kalian tahu pelatih timnas STY Sintayong itu benar-benar gak boleh makan gorengan. Seperti itu. Jadi udah tidak boleh makan gorengan, makanannya untuk ilmu gizinya mungkin saya kurang paham di sana. Tapi ya yang dasar-dasar aja ya seperti itu. Jam makan, minum air putih, hindari makanan berminyak. Diusahakan apa? Makanan-makanan yang sealami mungkin. Jadi kalau kalian lihat orang-orang Sunda itu pada cantik-cantik, pada bening-bening, ya karena kalau di Sunda itu pada suka apa gadoni ya. Di sini apa gadoni itu nyemil. Nyemilnya tuh sayur langsung dimakan. Jadi gak dimasak. Kubis, apalagi kubis, buah-buah, apel gitu dimakan langsung. Jadi mereka jadinya pada bening-bening, jadi pada sehat-sehat. Seperti itu. Kita udah membahas makanan, udah membahas minuman, udah membahas larangan. Yang terakhir karena ini cuma 15 menit, yang terakhir aku akan membahas tentang kesehatan mental. Kita harus tentang pikiran ya. Apa sih pikiran yang sehat itu? Pikiran yang selalu positif. Kalau misal kalian sedang sedih, sedang merasa takut, sedang merasa malu, berarti pikiran kalian sedang tidak sehat. Kalian sedang sakit, atau mungkin itu sifat ya. Sifat orang beda-beda. Tapi kalau kalian merasa takut, merasa ini tidak berani melakukan sesuatu, akan susah ke depannya. Jadi kalian harus berani. Jadi kalian harus menentukan langkah-langkah selanjutnya itu semuanya dari diri kalian masing-masing. Saya hanya bisa berkata dari luar, dari eksternal. Semua pilihan ada di internal kalian. Internal itu mana? Hati, otak, dan pikiran kalian masing-masing. Kalau kalian bisa follow Instagram saya, nanti di bio Instagram saya akan ada tulisan, bisa di follow @muftiantoramdhani. Nanti ada tulisan di bio saya, attitude, profesional, dan dengan hati. Itu adalah prinsip saya. Attitude apa Pak? Kita saling menghargai sifat kita kepada orang lain, sifat kita kepada diri sendiri, sifat kita kepada orang tua, kepada yang lebih muda. Jangan merasa sombong menghancurkan segalanya. Attitude itu sangat penting. Kemudian attitude profesional. Profesional seperti apa? Misal saya sebagai di sini saya memerankan sebagai guru. Ya saya harus profesional sebagai guru. Yusuf sebagai murid harus profesional sebagai murid. Maka dari itu anggap saja dunia ini seperti panggung sandiwara, panggung teater. Dan perankanlah karakter kalian sebaik mungkin. Jadilah pemeran utama dalam kehidupan kalian sebaik-baiknya. Jadi kalau kalian jadi, misal habis lulus SMA Anda jadi TNI, jadilah TNI yang sebaik-baiknya. Jika kalian habis lulus SMA jadi seorang chef, jadilah master chef. Jadi semua itu sudah ada sudah ada takaran, sudah ada pembagian karakter masing-masing. Dan janganlah kalian iri terhadap pencapaian orang lain, karena hidup itu wang sinawang. Begitu. Yang terakhir, akhir kata, kita sudah berbicara tentang yang dilarang, kita sudah berbicara tentang makanan minuman, kita sudah berbicara tentang kesehatan mental. Saya hanya menambahi satu pemikiran dari saya. Semoga bisa dipakai oleh kalian. Selain dari attitude profesional dan dengan hati tadi, saya ingin menambahi, kalau kalian ingin berkembang, sebelum melangkah ke depan, bikinlah planning dahulu. Jadi bikinlah step untuk kedepannya bagaimana. Jadi untuk ke depan tuh ada target, misalkan harus 100%, kalian harus tahu 10%, 10% nya seperti apa, 20% nya seperti apa, 30 nya seperti apa. Jadi kalau kalian ingin ke 100,
kalian lalui dulu 10-nya, jangan langsung ke 100. Kalian pikirkan mencapai ke 10 itu bagaimana, baru kalian mencapai ke 20 bagaimana, baru kalian mencapai step-step selanjutnya hingga kalian mencapai 100. Oke, sekian dari saya. Semoga pelajaran kesehatan jasmani dan kesehatan kesehatan mental ini bermanfaat bagi kalian. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdoa dimulai. Doa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rastur. Masih